Yang jelas rahmatullah. Mengapa dikatakan rahmatullah? Itulah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya Allah kepada Rasulullah dan umatnya, sampai-sampai Rasulullah diberikan kebahagiaan, diberikan kemuliaan oleh Allah menjadi seorang Rasul yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Saking sayangnya Bapak Ibu. Sampai-sampai ditulis dalam Al-Quran kita disuruh membaca sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, kita miris. Ada orang ketika baca sholawat nggak senang dengan sholawat. Ya Allah, ya Rabbi. Ada sholawat nggak senang. Jangan. Ya. Kalau ada baca sholawat kita harus senang saja sudah dikatakan umat Rasulullah, apalagi sampai kita membaca sholawat. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita baca sholawat tadi rahmat Allah akan sampai kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Itu rohnya rahmatullah. Ya, itu baru rohnya. Makanya ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa kami, Pak Ustaz, itu panjang. Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya panjang. Bismillah dengan menyebut asma Allah, sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahmani, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang di dunia dan di akhirat. Ar-Rahimi, zat yang maha pengasih hanya di akhirat saja. Kalau sifat Rahman Allah, siapa saja Allah kasih semuanya, tidak pilih siapa orangnya. Pencuri maling pun siapa saja tetap Allah kasih. Yang Islam maupun yang bukan Islam Allah kasih. Itulah sifat Rahmannya Allah. Jadi kalau orang Islam nggak punya, nengok orang kafir kaya, nggak usah ngeri, tidak usah iri. Karena apa? Ya sudah bagiannya. Orang Islam kaya, alhamdulillah. Berarti dia mendapatkan sayang dari Allah, kasih dan sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman berat kalau orang Islam kaya, itu berat. Kenapa berat? Karena harta adalah amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya syukur saja, alhamdulillah ya Allah, enggak cukup. Tapi sebahagian dari harta itu ada hak orang lain yang harus kita keluar. Itu adalah Islam. Kalau kena seperti mereka, ya monggo. Tapi besok, ya itu resiko kita masing. Tapi Islam harus kaya. Mengapa? Karena Islam sebagai contoh bagaimana yang terbaik untuk semua manusia. Iya kan? Islam disuruh sedekah, Islam disuruh zakat, Islam disuruh infak. Iya kan? Masuk masjid, infak. Ada bangunan, infak. Ada apa saja, infak. Ada orang kerja kasih makanan, sedekah. Ya karena itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rahmat Allah akan kita dapat apabila kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru roh. Kemudian jin, jurmul abdi. Ya, seorang hamba yang banyak dosa. Jadi apa itu? Ya. Jadi Allah ampuni dosa-dosa kita apabila kita mau tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa hamba. Kira-kira kita banyak salah nggak Bapak Ibu? Akeh dosanya apa boten? Kata cara itu pripun? Baca sholat, wiridan. Baca sholat, zikir. Nah, jangan baca sholat langsung kabur. Berarti dia sombong. Sombong perbuatan manusia atau bukan? Bukan. Perbuatan siapa? Iblis. Apa wasakbar? Mantap dan sombong. Nah, kalau kita umat Rasulullah, kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu. Istighfar banyak. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la qayyum wa atubu ilaih. Kullu dzambin 'azim la yaghfiru dzunuba illa anta. Banyak. Nanti Ustaz insyaallah masih
ilmunya, karena beliau yang sering ketemu, kalau saya kan sekali ini. Lah ya, malam ini ya Pak ya, kalau Ustaz kan setiap pengajian Jumat atau pengajian hari lain atau selapangan barangkali kalau ada ketemu dengan Ustaz, ada Ustaz Parti tanya, nanti kolaborasi antara Ustaz Amasa dan Ustaz Parti, kumpul Pak Kades, biar kegiatan itu berjalan dengan lancar. Kalau bisa kolaborasi sama-sama, Bapak yakin insya Allah desa ini makmur, masjid ini aman, tentrem, yakin. Karena apa? Karena semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya. Jadi kita seorang hamba itu mesti banyak dosa, makanya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap sholat kita jangan langsung kabur, itu cim. Kemudian birrullah, kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Allah baik gak dengan kita? Buktinya baik apa? Buktinya baik apa? Nah, bapak-bapak bisa merokok, baik dan Allah masih kita. Kita kalau sakit, tidak mungkin bisa merokok, atau kena penyakit lain, tidak mungkin bisa merokok. Kita bisa sholat, berarti apa? Kesehatan. Ya, kita bisa makan, berarti apa? Rezeki dari Allah. Ini rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang Bapak keluarkan malam hari ini merupakan amal ibadah Bapak Ibu semuanya. Ya, sedekah kalau ikhlas karena Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan. As-sedekah pun fa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Tidak usah mikir-mikir. Ini untuk kakek, untuk beli ini, beli itu. Tidak usah Bapak Ibu, kasihkan aja. Bismillahirrahmanirrahim, saya sedekah. Ya Allah, masjid. Bu, kalau ibu tidak percaya, buktikan aja. Sehari, 2 hari, 3 hari ke depan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Kalau nanti ingin dapat balasan, tapi jangan mengharap. Nanti ada saja Bu rezeki datang. Jangan-jangan 20.000 yang ibu keluarkan, nanti datangnya 200.000. Dari mana? Bisa dari sawit, bisa dari motor, bisa dari ngajar. Nah, Ustaz ngajar kan, di pondok. Tahu-tahu, Pak Kiai panggil, Ustaz, ini untuk beli makanan rumah anak, beli beras di rumah. Alhamdulillah, belum yakin memang rezekinya. Ya, itu namanya. Dan dari sedikit yang kita keluarkan ikhlas karena Allah, insya Allah Allah akan melipat gandakan. Apalagi sampai as-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu menolak segala bencana. Ya, makanya jangan oke. Jangan oke. Jangan masjid lagi bangun. Tapi ya harus diisi. Susah bangun ya gampang. Di mana-mana Bu, isinya yang susah. Kadang-kadang bertarung. Nah, saya doakan mudah-mudahan masjid ini akur, pengurusnya akur, sama-sama jalan, sama-sama dipikir, sama-sama dilakukan. Insya Allah menjadi berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tuh, ya, birrullah, kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja akan dikasihkan kepada kita. Apalagi ya, kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat dengan catatan, kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Ini hanya permulaan kita. Ya. Kemudian sudah selesai di bulan Rajab. Di bulan Rajab ada bulan yang istimewa. Di bulan Rajab ada keistimewaannya yang tidak terhingga batasnya, nggak ada batasannya. Pahalanya besar, menyelamatkan manusia dari dunia hingga akhirat kelak nanti. Siapa yang tidak percaya? Dulu ketika para sahabat dan orang-orang kafir mendengar berita sebanyak itu, banyak yang tidak percaya orang kafir. Masa iya dalam semalam kok bisa naik turun semalam? Kira-kira kalau kita pakai kendaraan, saya aja dari Bulian ke sini tadi itu berapa? Satu jam. Iya, itu semalam. Adik, Bapak mau nanya, sahabat siapa
yang pertama kali percaya bahwa Nabi Muhammad SAW Isra. Sahabat yang yakin betul-betul percaya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya diberi gelar As-Siddiq. Abu Bakar itu Bapak Ibu sekalian, di samping sahabat Rasul, beliau mertua Rasul. Siapa? Siapa yang dinikahi Rasulullah? Siti Aisyah. Itu putri Sayyidina Abu. Beliau yang dulu percaya. Wih, banyak itu iya, apa iya? Tidak mungkin. Lantas pakai apa? Emangnya langsung lari? Ya itu hak Allah. Percaya kalau itu hak Allah? Percaya. Karena Allah adalah segala-galanya. Apapun yang Allah perbuat, Allah bisa. Dengan semangat sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Siapa yang mendampinginya? Sama malaikat yang bisa itu atas perintah Allah Subhanahu sampai ke Sidratul Muntaha, Mustawa itu Rasulullah sendiri. Ya, menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang menjadi pertanyaan. Ketika menemui Allah, ketika Mi'raj atau ketika Isra sampai ke Mi'raj sana, ke Mustawa, kira-kira jasad saja, ruh saja, atau jasad dan ruhnya? Itu masih sampai sekarang orang nggak percaya. Karena itu, Pak, Bapak, Ibu, masya Allah barang sepele, tapi bisa membuat orang tidak yakin dan tidak percaya. Itu kehendak Allah, saya bilang tadi. Wajah wa ruhi, wajah sadihi, ruh dan jasadnya menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa yang diterima oleh Rasulullah SAW? Perintah sholat. Kayaknya barang sepele, tapi masya Allah. Ya, coba saya ganti. Perintah sholat. Kapan itu? Di bulan Rajab. Namanya apa? Isra Mi'raj. Tanggal berapa? Tanggal berapa, anak? Hah? Tanggal berapa? 50? Bapak-bapak barangkali? Nah? Tanggal 12? Tanggal 27 Rajab. Malam 27-nya Bapak Ibu sekalian. Iya. Kita ini kebiasaan hitungannya hitungan Masehi, lupa dengan hitungan Hijri. Ya. Padahal sama 12 bulan. Sama-sama 12 bulan. Biasanya kalau orang Jawa itu ngikutnya gampang. Suro, Safar, Mulud, Batu Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruah, Kosong, Sawal, Zulkaidah, Besar. Ini banyak Jawa. Suro itu bulan Muharram. Ya, bulan Muharram. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cari, kita kepengen dapat sahabat Rasul. Karena di bulan Rajab, di bulan penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama bersolawat. Tapi dibaca setiap kita habiskan sholat. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
perintah puasa saja, Isra Mi'rajnya saja masih banyak pada waktu itu yang tidak percaya dengan adanya Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Makanya yang pertama kali yang percaya adalah sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena apa? Ya beliau yang dikatakan Rasulullah itu mesti benar. Nggak mungkin tidak. Nggak mungkin Rasulullah itu berbohong. Tidak mungkin Rasulullah itu menyalahi ucapan. Kalau kita masih ada, makanya banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah menerima perintah sholat. Ya. Menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kali perintahnya berapa? Yang Allah perintahkan 50. Kira-kira lututnya benjut apa betul? Nah, yang 2 rakaat, yang 5 rakaat aja masih benar. Ya, yang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat masih benar. Apalagi yang sampai 50 rakaat, 50 kali sehari semalam. Ya, Bapak Ibu, ya semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun, jadilah menjadi 5 kali sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, itu sudah sesuai dengan kemampuan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya sudah harus kita lakukan. Itu sudah kewajiban kita selaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau kita menjadi orang Islam, kita harus sholat. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, perbuatan jelek dan perbuatan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan catatan ikhlas karena Allah. Ya, setiap sholat usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilan qiblati ada lillahi ta'ala. Lillahi. Kalau sudah lillahi, berarti apapun kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya bulat-bulat kita serahkan kepada Allah, enggak setengah-setengah. Kalau kita masih mikir, ini tadi dompet itu ketinggalan. Baru Allah ingat dompet. Wih, dompetnya ada 100.000. Cuman itulah nanti belinya, besok tadi beli. Akhirnya apa? Ya, sholatnya terburu. Belum sempat istighfar, apalagi berdoa. Akhirnya, ya sholat yang ngejar selesai. Kalau kita sudah Bapak Ibu sekalian, kita menghadap Allah itu ya harus serahkan segala-galanya. Jangan berpikir yang tidak. Apapun itu bentuknya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena lillahi ta'ala, karena Allah, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakila sab'atu asya tanawwaru khabra. Ada 7 macam yang nanti bisa menerangi kita dalam kubur, apalagi nanti di akhirat. Salah satunya adalah awaluha al-ikhlasu beribadah. Yang pertama, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah aku, kata Allah. Jadi kalau kita sudah sholat Bapak Ibu, pemerintah juga terserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sholat 5 kali sehari semalam, jangan kita tinggalkan, walaupun agak lambat, tidak apa-apa. Yang penting sholat. Cuman ada, ya, memang kalau di tempat-tempat itu berbeda-beda. Ada yang kadang azan dulu, sholatnya nunggu jamaahnya mau datang. Ada yang terburu-buru, azan langsung iqomah. Kalau zaman dulu enggak, sholatan dulu sambil nunggu jamaah kumpul. Enggak apa-apa. Ya memang bagusnya sih awalnya waktu, iya di awal waktu. Tapi lihat jamaahnya, jangan sampai tergopoh-gopoh. Ya, datang ke masjid, kita harus tahu ini. Ya tunggu. Tadi tunggu 15 menit, kalau tidak ada, tunggu aja. Sampai
Ya tunggu aja. Kalau nggak ada ya sudah yang ada. Nanti ada lagi ya nggak apa-apa sholat. Yang penting sholat. Jangan sholat zuhur di waktu asar atau waktu sholat zuhur di waktu maghrib. Wah, itu sudah nyala. Itu namanya kodoin aja. Kodoin yang lama-lama dikodoin cepat sholat. Hukum masih hidup. Kalau sudah mati yang tinggal-tinggal sudah tua, nanti kodok sholatnya. Ya, kodok sholatnya. Sahur masa kita itu. Dibayar. Gaya, mumpung masih hidup. Gaya sholatnya yang tertinggal-tinggal dulu, yang bolong-bolong, nggak apa-apa, diguyur-guyur aja. Ya semampu kita kodok sholat kita. Agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang taat kepada Allah. Jadi al-ikhlas itu ibadah. Ikhlas di dalam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu ibadah sholat, ibadah sedekah kita, baik mahdoh maupun ghairu mahdoh. Mahdoh adalah sholat, ghairu mahdoh adalah sedekah, infak dan zakat hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Harus berjalan. Ya, rajin sholat iya, sedekahnya iya, bermasyarakat iya, infaknya iya, masya Allah. Itu paling duluan masuk surga. Walaupun ustadznya punya pesantren, tapi kalau yang sedekahnya dari kita, itu yang dulu masuk surga. Kalau ustadznya dulu, berarti ustadznya gak kasihan dengan yang bantu. Nah, mesti saja ustadz bilang udah yang bantu aja duluan. Itu namanya mendahulukan kepentingan orang banyak. Masjid juga sama. Kita bangun sama-sama, kita isi juga sama-sama. Membangun mudah, isinya susah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya di dalam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah sholat. Apalagi ini kita sekarang bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Sebentar lagi Ramadan, tinggal 1 bulan lebih sedikit. Masuk bulan Ramadan. Awal Maret sudah Ramadan. Kita perlu persiapan. Persiapannya apa saja? Apakah makanan yang banyak? Apakah uangnya yang sebulan? Apakah penghasilannya menumpuk? Apakah itu? Tidak. Iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun itu ibadah sunnah, pahalanya berlipat ganda. Tapi ingat, bapak-bapak, imam, kalau sholat jangan yang panjang-panjang. Bacaannya pendek aja, yang penting jamaahnya mau. Kadang-kadang pendek tuh pakai dibaca pendek, jamaahnya lama-lama habis juga. Iya betul. Saya baca At-Takasur, Al-Ikhlas. Terus bawa, lama-lama habis juga. Tapi kalau sudah mendekati akhir, sudah 15 hari terakhir Pak Kades, itu semakin lama semakin hilang sampai di ujung tinggal orang-orang yang ngurusi zakat. Lah, iya dong. Padahal masya Allah, bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita siapkan adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati. Mangan sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tasahur sunatan lillahi. Sengaja aku niat makan sahur karena Allah Ta'ala. Lalu Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Yang susah itu Bapak Ibu sekalian, ketika nak buka. Kalau nak buka itu apa aja dibeli. Oh, sampai penuh mejanya. Bukan semacam 2 macam, 10 macam. Padahal yang dimakan cuma 1 dan 2. Iya kan? 1 dan 2. Paling 1 atau 2. Sudah itu lewat. Ya? Nah, sudah ingat? Sudah tidak? Akhirnya mubah. Segala anak kepingin semua kalau di bulan Ramadan. Nggak ada yang kepingin. Semuanya anak dimakan semua. Sudah itu setelah beduk bunyi, sudah itu nak makan sahur, nak makan berbuka, itu gak ada lagi nafsu nak makan. Biasa dikejar sholat. Akhirnya gak makan apa. Mau buka bersama di masjid berbeda, mau berbuka di rumah takut habis.
Ya, maksudnya makan seala kadarnya, ya, seala kadarnya makan. Karena kita niatnya itu berbuka puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Coba tadi nawaita sabra tadi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitun Ramadan an-adai qadi. Yang sahur. Nawaitu tasahur. Jangan nawaitu somahuddin sahur ada Pak. Niat sahur apa? Nawaitu somahuddin an-adai qadi salih. La Allah yang kan semuanya ngajari. Masa mangan sahur nawaitu somahuddin an-adai qadi salih. Itu kan niat puasa. Bukan niat sahur. Iya, ada. Emang namanya somahuddin? Bukan. Nawaitu tasahuro sunnatalillahi ta'ala atau Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina ulang ya. Nah, kita kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan saudara kami sudah malam untuk bulan Ramadan. Mari kita ramaikan bersama mengharap ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita bahagia dunia, bahagia di akhir. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sering kita ucapkan, tapi kadang-kadang kurang kita hayati. Kemudian dalam sholat kita hayati betul mulai dari niat sampai ketika selesai sholat. Jangan terburu-buru. Ada yang tanya dengan saya, Pak, sebenarnya itu khususnya sholat itu bagaimana? Yang penting pakai tumakninah. Kalau pakai tumakninah, insya Allah tumakninah itu cukup dengan satu tasbih subhanallah. Terus masuk tumakninah. Allahu Akbar. Jadi dan Allah tidak begitu Pak, tidak langsung. Tidak Allah segala tidak pakai tumakninah walaupun cepat, tapi pakai tumakninah. Karena itu merupakan rukun sholat. Jangan sampai kita tinggalkan. Karena kita ingin sholat atau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini walaupun hanya semalam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, memberikan kemudahan, memberikan kelapangan kepada kita. Semoga berbagi ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun hanya sekelumit. Insyaallah nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz Mansa untuk kedepannya. Lanjutkan pengajian majlis taklimnya, berkolaborasilah dengan ustaz-ustaz yang lain agar jalan pengajian itu sama-sama berjalan. Kata orang, kalau kita sama-sama akan dinikmati sama-sama. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, nikmatinya sendiri-sendiri. Kalau kata Bapak Ibu, Bapak bekerja, Ibu bekerja, itu sama-sama rasakan susahnya, merasakan enaknya, dan merasakan nikmatnya. Coba kalau kita kerja sendiri-sendiri, Ibu di rumah nyantai, Bapak di kebun, panen sawit berdulak-berduluk, naik motor jatuh, ada yang jatuh tersungkur. Nah, Ibu yang di rumah nyantai. Enggak. Yang di rumah Bapak kerja, Ibu di rumah berdoa, sholat duha, doakan suami rezekinya lancar, berkah dan berguna untuk keluarga, berguna untuk agama. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau bapaknya kerja, ibunya berdoa di rumah, jangan sampai tidak didoai biar rezekinya lancar ya. Karena bagaimanapun kita bisa lancar itu karena doa seorang istri dalam rumah tangga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kalau saya mohon maaf, ada khilaf dan salahnya itu dari saya sendiri, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Allahumma fi khilaf wa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.